Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Terima kasih telah berhadir dalam kelas ini. Malam ini kita akan membahas TKP tentang anti radikalisme. Ini adalah aspek terakhir dari 6 aspek yang sudah kita bahas. Jadi untuk sesi kelas ini sebenarnya ada beberapa aspek. Kita sudah bahas pertama kali pertemuan itu pelayanan enggak, publik. Kemudian ada eh, jejaring kerja. Kita sudah bahas jejaring kerja. Kita sudah bahas profesionalisme. Kita sudah bahas sosial budaya. Kita sudah bahas TIK, teknologi informasi dan komunikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hari ini yang kita bahas adalah yang terakhir, anti radikalisme. Sebelum saya jelaskan apa itu anti radikalisme, bagaimana soalnya dan lain-lain sebagainya, maka teman-teman sekalian saya minta untuk menjawab dulu satu soal yang menanyakan tentang anti radikalisme. Satu saja, nggak banyak. Nah, ini dia. Silakan dijawab teman-teman sekalian. Nah, silakan dijawab nomor 39. Oke, nah salah satu hal sikap seseorang dalam anti radikalisme itu adalah dia memiliki toleransi yang tinggi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi yang tinggi. Toleransi itu adalah menghormati, menghargai orang lain untuk beribadah dan menjalankan segala kegiatan agamanya. Misalnya saat seseorang orang Islam eh, bekerja di kantor di mana mayoritasnya non-Islam, misalnya kan. Terus di kantor itu disediakan waktu khusus untuk orang Islam agar bisa salat zuhur, salat asar, sehingga dia bisa menjalankan ibadahnya. Berarti kantor itu punya toleransi yang tinggi. Nah, jadi beberapa tindakan toleransi yang perlu dilakukan adalah seperti eh, membiarkan orang lain untuk beribadah. Jadi tidak dilarang-larang, tidak dibuat aturan yang membuat orang lain tidak bisa beribadah. Dua, yang paling bagus adalah menjaga ya orang lain untuk beribadah. Nah, jadi selain selain apa kita biarkan, kita juga jaga jangan sampai ada yang ganggu, jangan sampai dia terganggu. Misalnya ketika ada orang yang sedang ingin melaksanakan misa Natal misalnya di malam Natal, ada saudara-saudara kita ingin ingin memainkan petasan. Kita bilang jangan mainkan petasan, ada yang sedang beribadah, berarti kita menjaga ibadah orang lain. Nah, itu bagus. Ada yang lebih bagus lagi, memfasilitasi. Nah, selain menjaga juga ada memfasilitasi. Memberikan fasilitas-fasilitas untuk orang beribadah. Nah, itu adalah bentuk toleransi beragama. Nah, di sini kebetulan satu orang ini tidak dipaksa untuk hadir ke dalam acara. Diizinkan dia untuk beribadah. Nah, kalau ini kan juga bagus, diizinkan anggota tersebut untuk pergi beribadah. Namun selain diizinkan untuk beribadah, dia juga diizinkan untuk menyusul aja nggak apa-apa kok. Sehingga dia juga tidak tertinggal akan hal-hal yang dia butuhkan dalam pekerjaan. Jadi nggak ketinggalan pekerjaan, nggak ketinggalan hal-hal hak-haknya tetap terpenuhi, hak-hak agamanya terpenuhi, hak-hak dia untuk ikut terlibat juga tidak terpenuhi. Nah, juga terpenuhi. Nah, itu salah satu sikap toleransi adalah salah satu sikap anti radikalisme. Jadi kalau di sini kalau kita mau taruh poin 5 ada di D, 4-nya ada di C. Nah, ini ya salah satu sikap anti radikal adalah toleransi, menghargai, menghormati orang lain, membiarkan orang lain beribadah, menjaga orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sekarang baru kita coba. Terima kasih telah menjawab, bagus jawabannya. Coba sekarang kita bahas apa itu anti radikalisme. Nah, sebelum kita anti radikalisme itu adalah sikap-sikap melawan, menentang
ya, mencegah, mengatasi yang namanya radikal dan segala sesuatu hal yang terkait dengan radikal. Jadi kita harus tahu apa itu radikal kan? Nah, radikal, apa itu radikal? Kita harus tahu radikal itu apa. Radikal, yang pertama adalah satu, radikal itu orang-orang yang tidak menerima perbedaan. Nah, yang disebut dengan radikal adalah dia tidak menerima adanya perbedaan. Baik itu beda agama, baik itu beda budaya, baik itu beda suku bangsa, baik itu beda ras. Ya, tidak menerima adanya perbedaan. Padahal negara Indonesia itu menganut sistem atau menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap bersatu juga. Secara agama, sila ke-1 juga mengajarkan butir-butirnya tidak boleh menentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kita harus terima. Bentuk penerimaannya apa? Misalnya tinggal bersama-sama dengan orang yang berbeda suku bangsa, berbeda agama, nggak masalah. Itu bentuk menerima perbedaan. Ada orang yang berbeda dengan kita ingin melakukan kegiatan yang kegiatan baik-baik, kegiatannya. Kita izinkan, kita biarkan, kita tidak mengganggunya. Itu bentuk kita menerima perbedaan. Ada orang lain yang ingin memberikan pendapat, tapi orang tersebut berbeda agama dengan kita. Izinkan dia memberikan pendapat, biarkan dia memberikan pendapat. Bagian dari kita menerima keberadaan dia. Jadi orang radikal itu adalah tidak menerima perbedaan. Kan ada beberapa perilaku yang timbul ketika kita tidak menerima perbedaan. Perilaku yang paling parah itu adalah ekstremisme. Ya, ekstremisme itu artinya adalah terlalu ekstrim dalam beragama. Jadi sehingga orang-orang yang berbeda itu tetap dianggap salah, kemudian timbullah yang namanya terorisme. Terorisme. Nah, itu salah berarti. Kemudian akan timbul perilaku yang namanya diskriminatif. Diskriminasi. Ya, diskriminasi artinya adalah orang yang diskriminasi, tahu ya semua diskriminasi ya. Diskriminasi tidak melibatkan orang, sebentar ya. Saya mau Yuk, sama-sama. mute-kan ini. Tolong siapa yang ini? Siapa nih? Bentar. It's hard to find. Oke, sudah. Thank you, terima kasih. Karena agak ribet kalau kita kerja 2 kali. Udah, diskriminatif. Diskriminatif itu artinya tidak melibatkan orang untuk hal-hal yang memang sebenarnya haknya. Ya, kita merasa cuman orang-orang kita aja yang boleh, orang-orang yang berbeda dengan kita nggak boleh. Saya contohkan, contoh, saya adalah seorang Jawa, saya ingin mendaftar sebuah pekerjaan di sebuah kantor, kantor tersebut dimiliki atau dipegang oleh orang Batak misalnya. Nah, karena orang Batak itu tahu saya orang Jawa, akhirnya dia tidak mengizinkan saya bekerja di situ karena saya orang Jawa. Nah, itu diskriminatif namanya. Diskriminatif secara suku bangsa. Ada juga nanti diskriminatif secara agama. Ada juga nanti diskriminatif secara ras. Dulu di Indonesia pernah ada diskriminatif terhadap ras Tionghoa. Di mana ras Tionghoa nggak boleh mendaftar PNS misalnya. Itu contoh-contoh ya, itu contoh-contoh saja. Jadi itu bentuk diskriminatif. Alasannya kenapa? Berbeda. Jadi merasa cuma orang yang sama-sama aja yang boleh. Nggak boleh. Ingat, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap bersatu. Ekstremisme, diskriminatif. Kemudian timbul yang namanya eksklusif. Eksklusivisme namanya. Eksklusivisme itu artinya adalah dia merasa paling eksklusif. Misalnya ada sebuah komplek perumahan, yang tinggal di komplek perumahan itu cuma boleh orang-orang muslim, yang non muslim nggak boleh tinggal di situ. Nah, itu kan eksklusif. Merasa tempat tersebut cuma kami yang boleh, orang lain nggak boleh, yang berbeda nggak boleh. Nah, itu adalah tindakan radikal. Oke, ekstremisme, diskriminatif, eksklusivisme, intoleran. Nah, tidak menghormati orang lain dalam beribadah, tidak membiarkan orang lain beribadah, itu intoleran. Next, selanjutnya selain intoleran, ada yang namanya fanatik, merasa paling benar, yang lain semua salah. Yang berbeda dengan dia salah, cuman aku yang paling betul. Nah, itu fanatik namanya. Ya,
Jadi yang lain disalah-salahin sehingga ketika orang lain datang dia tidak menganggap orang lain benar. Ketika ada orang lain datang menyampaikan pendapat dia tidak menerima pendapat orang lain. Itu bagian dari fanatik. Nah, udah. Oke, next selanjutnya kita akan lihat apa lagi tindakan yang disebut dengan radikal. Selain tidak menerima perbedaan, orang jadi radikal itu juga tidak menerima atau tidak menjalankan hal-hal yang sudah disepakati. Nah, orang radikal tidak menjalankan hal-hal yang sudah disepakati. Apa saja hal-hal yang sudah disepakati? Misalnya teman-teman sudah janjian sama kawan ingin buka sebuah bisnis, misalnya bisnis minuman keras, enggak, bercanda. Misalnya bisnis kopi misalnya. Kita udah janji kalau nanti bisnisnya sudah jalan, profitnya atau keuntungannya bagi 50-50. Nah, begitu sudah dijalankan dan udah dapat profitnya, kita nggak mau. Aku nggak mau 50-50. Aku merasa paling banyak yang kerja. Agi aku merasa yang paling banyak kerja. Jadi karena aku merasa paling banyak kerja, aku harus dapat 60, kamu cuma dapat 40. Padahal di awal tadi dealnya 50-50%. Kamu 50%, saya 50%. Ketika di akhir setelah hasilnya keluar, yang satu nggak mau bilang nggak mau 50-50, jadinya 60-40 karena berbagai hal. Nah, itu berarti tidak menjalankan hal-hal yang sudah disepakati, bagian dari radikal. Di Indonesia ada hal-hal yang sudah disepakati. Apa hal-hal yang sudah kita sepakat? Kita sepakat kalau Indonesia itu berideologi Pancasila. Kita sepakat negara kita ideologi Pancasila. Ada orang nih datang dari luar membawa ideologi lain, misalnya dia membawa komunis misalnya. Membawa ideologi lain dan memaksakan ideologi itu dijalankan. Nah, berarti kan menentang ideologi Pancasila. Dia tidak menjalankan yang seharusnya Pancasila. Berarti dia radikal. Contoh itu. Contoh yang sudah dibubarkan, baru-baru aja dibubarkan di tahun 2017 itu ada HTI. Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan karena membawa ideologi khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ingat, harus jalankan Pancasila, jangan bawa ideologi-ideologi lain karena kita sudah sepakat dulu saat mendirikan negara ini ideologinya adalah Pancasila. Kedua adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini bersatu dia, dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba ada satu orang, gak mau negara Indonesia bersatu, aku ingin memisahkan diri. Contoh seperti gerakan KKB yang ada di Papua, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, berarti kan dia sudah melanggar kesepakatan NKRI. Jadi dia radikal. Jadi radikal itu tidak hanya soal agama ya. Nah, dia juga radikal. Kemudian ada C, Bhinneka Tunggal Ika, tadi udah kita jelaskan, tidak menerima perbedaan. Kita sudah sepakat negara kita ini sistemnya atau paham motonya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bentar. Bah lagi dia. Kemudian ada D, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Nah, kita punya undang-undang dasar dan ini memang harus disepakati. Presiden harus selama 5 tahun menjabat 2 kali, cuman nggak boleh nambah-nambah. Kalau nambah-nambah berarti dia tidak menjalankan apa hal yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir ada E, aturan-aturan. Di Indonesia ada banyak aturan. Ketika aturannya sudah keluar, maka kita harus menjalankan aturan tersebut walaupun kita tidak setuju. Ingat, jika aturannya sudah keluar, jalankan aturan tersebut walaupun tidak setuju. Bagaimana kalau kita nggak setuju tapi tetap kita jalankan, tapi kita pengen ubah? Bagaimana caranya kita ubah aturan itu? Lakukanlah dengan cara-cara yang konstitusional. Jangan dengan cara-cara yang radikal. Boleh diubah, tapi untuk sementara yang udah diterbitkan itu dijalankan. Jadi orang yang tidak menerima kesepakatan itu disebut dengan radikal. Nah, inilah yang disebut dengan radikal. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, tugas kita adalah orang yang anti radikal itu yang pertama ada tadi dia harus toleransi, dua menerima perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada kita terima, kita hormati orang lain, kita izinkan dia menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan yang menjadi haknya, ya. 3, toleransi, menerima perbedaan, kemudian artinya kita harus mencegah radikal dimulai dari diri sendiri.
Nah, bagaimana lagi cara mencegah radikal? Mencegah dan mengatasi radikal dengan mencegah dan mengatasi radikal dengan sesuai porsi kita masing-masing. Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai mahasiswa, jalankan tugas kita sebagai mahasiswa dalam mencegah dan mengatasi radikal. Jangan ikut-ikut kelompok yang salah, misalnya itu contohnya. Ya, laporkan ketika kita melihat ada kelompok-kelompok yang kita curigai radikal, misalnya sesuai porsi dan kewenangan kita. Kalau kita nggak punya wewenang, nah minimal kita jaga diri kita sendiri. Nah, kewenangan kita mencegah dan mengatasi radikal sesuai dengan porsi dan kewenangan kita. Ya, mencegah radikal sesuai konteksnya. Bagaimana sesuai konteks? Jika yang dibahas adalah radikal secara online, maka atasi secara online, jangan atasi yang tidak dibahas. Atasi secara online misalnya, itu contohnya, sesuai dengan konteks cerita, ya, sesuai dengan konteks cerita. Kemudian yang keenam, harus menjalankan aturan, ya. Belajar ilmu agama adalah bagian dari cara kita mencegah radikal atau mengatasi radikal. Karena semakin tinggi ilmu agama kita, makin kita hormati orang lain, makin kita tahu ada banyak perbedaan. Yang kedelapan adalah jalankan Pancasila. Belajar dan jalankan Pancasila. Belajar dan jalankan Pancasila itu juga bagian dari mengatasi radikal. Yang kesembilan, kita lapor jika ada yang kita curigai radikal. Curigai radikal. Nah, kita laporkan jika kita ada yang kita curigai radikal. Kita lihat misalnya teman-teman kita join atau buat kelompok yang ada bau-bau radikalnya. Yang pertama kita tegur dulu, nggak berhasil. Yang kedua baru kemudian kita lapor ke pihak yang berwenang. Kemudian bina dan ajarkan mereka-mereka yang sudah terlanjur radikal. Nah, jika kita sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, ada anak buah kita yang radikal, kita bina, kita ajarkan mereka supaya tidak radikal lagi. Nah, itu beberapa hal-hal yang terkait dengan radikal.